teman-teman, sekarang berjumpa lagi sama saya seperti biasa video-video selanjutnya. Cuman kali ini saya akan nge-review sebuah yang kita dulu pasti sering memakainya waktu anak-anak main zaman dulu itu kan sepedahan gitu. Cuman ini sepedanya agak unik. Soalnya tahun 2021 ini sepeda ini nyaris nggak pernah kelihatan gitu kan. Nah, ada teman saya nih yang rajin yang nge-review lagi sepeda yang namanya komuter bike dan ini lumayan, jadi nggak kalah pamornya sama sepeda-sepeda yang mahal-mahal itu kan ya. Kita juga semua tahu ya, sepeda lipat sekarang lagi in, dan harganya sangat tidak mungkin sekali, impossible menurut saya gitu ya. Dan ini tidak kalah uniknya juga, komuter bike ini ada sama saya sekarang nih. Jadi biar kita tahu ya spesifikasinya dan ceritanya bagaimana awalnya membuat komuter bike ini, nanti kita tanya teman saya langsung ya. Oke, sip. Nah, oke teman-teman, ini dia teman saya. Wow, Halo. keren. Dia itu dulunya pemain band ya, DJ juga, dan sekarang profesinya alih profesi menjadi seorang Sepeda. ini juga merupakan bagian dari seni, ya kan? Ya nggak? Yoi, Seni. ini dong. Membangun sebuah sepeda yang unik, namanya komuter bike itu ya satu buah seni. Jadi seniman apapun tetap mau bikin sesuatu itu adalah seni. Ya, ya. Ini dia nih sepedanya nih. Oke Gi, mau tanya nih. Ini sepeda tahun berapa sih innya gitu? Oke, jadi sebenarnya komuter bike tuh nggak ada innya ya, sebenarnya seumur hidup bakalan Seumur ada hidup. karena ini kan buat commuting. Ah, Jadi buat commuting berarti kan buat pemakaian sehari-hari, jadi nggak cuma buat olahraga doang. Jadi mau ke pasar, ke sekolah, ke kampus, atau ke kantor, mau kemana pun kita bisa pakai sepeda ini. Cuman memang stylenya jadi beragam seiring berjalannya waktu, stylenya juga jadi macam-macam. oke. Seperti itu. Ini di negara mana ini? Paling sering dipakai atau banyaknya nih? Nah. Di negara mana nih? Kalau komuter bike sendiri sih biasa gedenya tuh kayak di Eropa, paling gede sebenarnya di Jerman, di Jerman, ya? London, sama di Jepang. Kalau di Asia tuh Jepang paling gede itu. Iya ya, saya tahu Oke. soalnya setiap kali saya nonton film Jepang pasti ada ini nih. Ya, sepeda. Iya nggak? Sepeda dengan Iya. keranjang. Iya kan, gitu. Maria Ojao, sorry, Nice. Maria bukan. Maksudnya beneran orang Jepang ya. Ah. Orang Jepang sering juga kan rajin orang Jepang ya. Ya, Apanya? Kerja, sekolah pakai sepeda, goes gitu kan. Hmm. Ya saya tahu, saya baru ingat gitu. Jadi saya tertarik nih. Pas kebetulan kemarin lihat di Instagram ada Nugi upload sepeda, wah ini bagus. Jadi saya pengen tahu semuanya gitu tentang komuter bike ini gitu. Oke, jadi kita mau kasih lihat nih. Ini model terbarunya dari Kai Kaskal. Ini namanya serinya tuh masih di seri CB yang diceritain tadi. Jadi seri CB ini tuh komuter bike tapi dengan style yang agak-agak road bike lah. Road bike seperti ini. Oke, jadi basicnya masih di seri itu. Cuma perbedaannya yang kita pakai di sini adalah yang pertama yang paling spesial tuh ini shifternya tuh. Nah, bisa lihat shifternya ini kita bikin custom. Jadi bar and shifter ini kan sekarang udah jarang banget dipakai. Nah, kita mau hidupin lagi, caranya gimana? Jadi kita pasang bar and shifter yang benar-benar di custom yang disesuaikan dengan bentuk sepedanya. Jadi nggak aftermarket yang merek-merek terkenal seperti itu. Terus juga di sini juga kita pakai Mega Range. Kenapa kita pakai Mega Range? Karena ini sifatnya komuter bike, jadi kenyamanannya harus yang utama. Jadi kita pakai yang Mega Range ini karena fleksibel banget ya, gak terlalu banyak speed, gak terlalu membingungkan untuk pemula, tapi juga gunanya enak banget buat kemana-mana. Mau tanyakan oke, mau sprint juga boleh. Terus apalagi ya? Oh ya, pemilihan warnanya sendiri sih, ini signaturenya kita, namanya green gold. Kita bilangnya green gold seperti itu. Kenapa green gold? Karena memang ini perpaduan antara gold, silver sama green. Kita senang banget warna ini, plus ditambah juga warna oxblood pada aksesoris kulitnya ini biar kontrasnya makin kena gitu. Jadi ada spotlightnya di sepeda ini seperti itu. Nah, terus juga keranjang kita pakai panel model wooden chrome
Kenapa udah di chrome? Karena biar ada sisi naturalnya aja. Kayak gitu sih. Ya selanjutnya bisa dilihat sendiri lah. Oke, jadi Gi, kita kembali ke obrolan yang tadi kita di belakang ya. Untuk membangun sepeda ini, emang standarnya begini atau nggak ada keranjangnya atau gimana gitu? Oke. Jadi kayak yang diceritain tadi, jika ini commuter bike, jadi berarti kan ini dipakai untuk commuting kan. Jadi ini sepeda buat commuting alias buat bepergian untuk kegiatan sehari-hari kan. Nah, kenapa ada keranjangnya? Biasanya dipasang keranjang tuh buat apa? Karena kan komuter bike ini ada 3 aspek sih yang menentukan ini komuter bike atau bukan. Yang pertama tuh dari segi kenyamanan, utilitas atau kegunaannya gitu ya, kepraktisannya, dan juga yang ketiga tuh dari ketahanannya bang. Jadi kayak misalnya ini kenapa dia dikasih keranjang, jadi kalau kita kemana-mana bawa barang belanjaan, bawa payung, bawa jas hujan, bawa tas segala macam, biar lebih mudah, biar lebih nyaman, biar lebih compact juga, makanya biasanya ada keranjangnya kayak gitu. Makanya seperti yang saya lihat di luar negeri juga komuter bike ini berguna banget ya, maksudnya. Kalau yang pergi ke kantor kan dari rumah setelan udah pakai jas segala macam ya kan. Bisa. Terus yang pakai kolor juga ada nih, bangun tidur pakai kolor, set. Itu pergi ke kantor loh. Nah, gitu. Jadi yang ngebedain komuter bike ini sama sepeda lain apa ya, sama-sama digoes sama aja kan ya sebenarnya. Gak ada perbedaan signifikan sih, yang jelas penggunaannya sendiri. Kalau misalnya sepeda yang buat sport berarti kan buat olahraga. Kalau ada sepeda juga yang MTB, terus juga ada yang road bike kan seperti itu berarti kan klasifikasinya udah jelas buat olahraga kan seperti itu. Nah, kalau komuter bike sendiri sesuai namanya dia buat commuting. Apapun bentuknya, apapun desainnya, yang penting yang pertama tadi itu kan kenyamanannya, yang penting kenyamanannya kita pakai sepedanya. Yang kedua utilitasnya. Ini utilitasnya nih. Karena kan kalau misalnya kita lihat sepeda olahraga bawa-bawa rak itu kan enggak ya, biasanya enggak gitu kan, karena mereka kan maunya yang simple, karena kan biar menurunkan bebannya juga, beratnya juga seperti itu. Jadi ibaratnya mereka kan lebih ringan-ringanan tuh, lomba-lombaan paling ringan biar dia bisa akselerasi bagus kan. Nah, kebalikannya dari komuter bike itu terserah mau berat mau ringan, yang penting kegunaannya dan juga kepraktisannya, ya utilitasnya tadi itu kayak gitu sih. Ya. Dan stylenya juga nggak dipakai di tahun 2021 ini juga. Nah, jadi kayak gini sih. Jadi kan karena yang ada juga istilahnya apa ya? Salah satu sifatnya ini kan komuter bike itu kayak apa ya? Dari segi durabilitas lah gitu, dari segi ketahanannya sendiri. Karena ini kan sepeda commuting, berarti sepeda penggunaannya sehari-hari. Berarti kan penggunaannya lebih sering lah daripada sepeda yang cuman dipakai olahraga aja, katakanlah cuman Sabtu Minggu atau hari libur kan biasanya sepeda olahraga seperti itu kan ya. Ini daily use ya. Karena ini daily use, otomatis kan dia lebih gampang rusak dong. Karena kan pemakaiannya setiap hari. Nah, makanya biasanya dia pakai frame yang besi. Kenapa besi? Karena besi kan kuat banget ya. Memang agak karet tapi dia bakal tahan lama banget gitu. Nah, masalahnya biasanya frame-frame zaman sekarang kan udah nggak ada yang pakai besi tuh. Biasanya kan aluminium, bahkan udah karbon segala macam. Gitu ya. Alloy aluminium, karbon segala macam lah sekarang yang ringan-ringan. Nah, karena itu kan nggak awet ya. Karena kan gampang banget rusaknya kan. Makanya biasanya commuting atau commuter bike tuh biasanya dia pakai frame-frame jadul, karena kan tadi itu bahannya besi dan kromoli dan jelas pasti kuat untuk penggunaan sehari-hari seperti itu sih. Makanya desainnya juga cenderung lebih ke retro vintage gitu kan ya. Benar. Kalau dilihat sih. Tapi kultur juga sih sebenarnya yang menentukan. Kalau misalnya komuter bike yang di Eropa tuh sebenarnya nggak vintage banget. Mereka lebih ke urban ya. Justru di sana lebih modern lagi. Tapi kalau di Jepang biasanya kulturnya selalu beda kan ya. Tiap-tiap negara, tiap-tiap belahan dunia selalu beda kan. Biasanya kalau di Jepang atau Asia, komuter bike-nya itu ya model-modelnya seperti ini biasanya. Kayak gitu sih. Yang nggak ada ininya. Ini untuk teman-teman yang nonton juga pasti penasaran nih. Untuk harga gitu kan. Untuk membangun sebuah komuter bike yang
cihuy seperti ini bagaimana nih? Jadi sebenarnya gini, ini bukan sepeda saya. Jadi ini sepeda buat kostum, buat customer ya. Jadi sebenarnya saya ini apa ya, builder ya. Nanti bisa dicek lah model lainnya ya di sini nih. Di sini kan ya Bang ya. Nah, di akun Instagram kita di sana banyak banget modelnya seperti apa. Nah, jadi untuk apa ya istilahnya? Untuk biayanya ya membuat sepeda seperti ini memang untuk dijual. Di samping saya juga punya buat saya pakai sendiri, saya juga membuat buat orang lain juga. Iya. Kalau kisaran harganya sih karena ini custom, karena yang namanya custom kan berarti udah beda-beda dong mas, tiap-tiap sepeda gak ada yang sama kan, entah itu permintaan konsumennya ataupun saran dari saya sendiri kayak gitu kan. Iya. Nah rata-rata sih kisarannya di 5 juta sampai 10 jutaan, macam-macam ya kan, karena bisa ada yang mau group set yang bagus, iya, disesuaikan ada, ya. nah sesuaikan lah, kayak misalnya kalau di sepeda ini sih kayak bisa kita lihat stangnya, apa namanya, handlebarnya, terus juga hand gripnya, terus juga apa namanya, brake levernya, remnya gitu kan, sama shifternya kan dia pakai vintage kan. Yang jelas kan udah rare ya, udah nggak ada barunya kan. Jadi harganya juga lumayan. Iya, betul. Nah seperti itu. Jadi harganya juga variatif, jadi sesuai dengan aksesorisnya gitu. Untuk desainnya seperti apa ya, biasanya kita brainstorming dulu sama customer. Pengennya seperti apa gitu kan, pemakaiannya gimana, Nah, pemakaiannya buat apa, seperti itu. Kayak gitu sih. Jadi sebenarnya nggak ada yang model ini seperti ini, model ini seperti ini. Memang ada sih yang kita desain buat jadi template gitu kan. Di Instagram kita nanti bisa dilihat lah di Instagramnya. Cuman memang kalau kebanyakan sih custom ya, permintaan customer kayak gitu. Oke, jadi buat teman-teman ya, nanti bisalah dilihat di Instagramnya, bisa di DM juga. Kalau yang ingin ngebuild Di sebuah komputer. @kai_titikal. Oke ya. Oke Mas, makasih lagi ya untuk waktunya. Jadi nanti kita Oke, siap. ketemu lagi lah dengan Oke, konten yang siap, lain. Pak. Oke. Aman.